warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama, definisi asesmen klinis, yang kedua yaitu langkah-langkah asesmen klinis, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk asesmen klinis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi asesmen klinis. Definisi asesmen klinis adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi mengenai individu untuk memahami kondisi psikologis, perilaku, dan emosional mereka. Di sini ada beberapa elemen yang penting mengenai definisi asesmen klinis. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, yang kedua evaluasi gejala dan fungsi, yang selanjutnya identifikasi masalah, diagnosis, perencanaan perawatan, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah asesmen klinis. Pada intinya meliputi yang pertama yaitu pengumpulan informasi awal, yang kedua wawancara klinis, yang ketiga penggunaan tes psikologis, yang keempat observasi, yang kelima analisis data, yang selanjutnya yaitu diagnosis, yang terakhir yaitu perencanaan intervensi. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk asesmen klinis. Bentuk-bentuk asesmen klinis adalah berbagai metode yang digunakan oleh psikolog untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang kondisi psikologis, emosional, dan perilaku individu. Berikut adalah bentuk-bentuk utama asesmen klinis. Yang pertama yaitu wawancara klinis. Wawancara klinis di sini dibagi menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Nah, yang pertama wawancara terstruktur, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelum untuk memastikan cakupan yang konsisten. Yang kedua wawancara semi terstruktur, kombinasi antara pertanyaan yang telah ditentukan dan pernyataan terbuka untuk eksplorasi lebih mendalam. Yang selanjutnya wawancara tidak terstruktur, bersifat lebih bebas, memungkinkan klien untuk berbagi informasi secara lebih terbuka tanpa panduan yang ketat. Yang kedua yaitu observasi perilaku. Observasi perilaku dibagi menjadi 2, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung yaitu mengamati perilaku klien dalam situasi tertentu, baik di lingkungan klinis maupun dalam setting alami. Yang selanjutnya observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung yaitu menggunakan laporan dari pihak ketiga seperti keluarga atau guru untuk mendapatkan informasi tambahan tentang perilaku klien. Dan selanjutnya tes psikologis. Tes psikologis dibagi menjadi 3, yaitu tes kepribadian, tes kognitif, dan tes neuropsikologis. Yang keempat yaitu penilaian klinis khusus. Penilaian klinis khusus dibagi menjadi 2, yaitu inventory gejala dan penilaian fungsi adaptif. Inventory gejala yaitu menggunakan skala penilaian gejala seperti Beck Depression Inventory. Yang selanjutnya penilaian fungsi adaptif. Penilaian fungsi adaptif yaitu menilai kemampuan individu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kemampuan sosial, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya yang kelima yaitu self-report dan laporan pihak ketiga. Dibagi menjadi 2, yaitu kuesioner dan skala penilaian, dan laporan dari pihak ketiga. Kuesioner dan skala penilaian yaitu menggunakan alat yang diisi oleh klien sendiri untuk memberikan wawasan tentang pengalaman subjektif mereka. Yang selanjutnya yaitu laporan dari pihak ketiga. Laporan dari pihak ketiga menggunakan informasi yang diberikan oleh keluarga, teman, atau profesional lain yang mengenal klien dengan baik. Yang keenam
yaitu penilaian biopsikososial. Penilaian biopsikososial dibagi menjadi 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Faktor biologis mengkaji aspek kesehatan fisik, riwayat medis, dan faktor genetik. Faktor psikologis menilai kondisi mental, riwayat trauma, dan kondisi emosional. Faktor sosial mempertimbangkan aspek lingkungan sosial, hubungan interpersonal, dan dukungan sosial. Yang selanjutnya, penilaian fungsional. Penilaian fungsional dibagi menjadi 2, yaitu analisis perilaku dan analisis aktivitas. Analisis perilaku mengidentifikasi hubungan antara perilaku dan lingkungan serta memahami pola perilaku tertentu. Analisis aktivitas yaitu menilai kemampuan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap bentuk asesmen memiliki tujuan dan manfaat tertentu, dan seringkali digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi individu. Semoga presentasi saya hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.